Sahabat Oase Rohani Katolik, apa kabar? Semoga semua Anda sehat dan bersemangat di hari ini. Tuhan sendiri berjalan di depanmu dan akan menyertai kamu. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Jadilah kuat, jangan takut, jangan hilang harapan. Itu adalah kata bijak pada hari ini. Berbahagia sekali karena hari ini kita semua ditemani oleh Pastor John Labatolok SDB dan saya Benadet Marita akan menemani Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah sekarang kita menyapa Pastor John yang sudah berada di studio untuk Anda semua. Salam damai Pastor John. Salam damai Bu Marita, salam jumpa lagi. Dan juga para pendengar setia Oase Rohani Katolik, selamat memulai masa Prapaskah pekan yang pertama. Kiranya Tuhan menginspirasi hidup kita sepanjang masa Prapaskah ini. Puji Tuhan. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang dipimpin oleh Pastor John. Kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mohon kepadamu, ajarilah kami untuk menghayati panggilan kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Semoga kami semua tak hanya hidup karena makanan jasmani saja, tetapi juga karena sabda yang kau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus Putramu. Kami mohon semoga dalam masa Prapaskah ini kami semakin terbuka kepada orang-orang yang kecil, orang-orang yang miskin, dan berempati dengan mereka. Terima kasih Tuhan, namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah Ia akan memanggilku dan aku akan mendengarkan dia. Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Dengan umur panjang akan kupenuhi dia. Bacaan hari ini diambil dari kitab Ulangan bab 26 ayat 4 sampai 10. Pada waktu itu, Musa berkata kepada bangsa Israel tentang hal ikhwal persembahan. Katanya, imam harus menerima buah bungaran dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu begini, dahulu bapakku yaitu Yakub adalah seorang Aram. Dia seorang pengembara. Ia pergi ke tanah Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia berkembang menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengarkan suara kami. Ia memperhatikan kesengsaraan, kesusahan, dan penindasan terhadap kami. Lalu dengan tangan yang kuat dan lengan yang kuasa, dan dengan tanda serta mujizat-mujizat yang dahsyat, Tuhan membawa kami keluar dari Mesir. Ia membawa ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kuberikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkan bahan persembahan itu
di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Aku akan berkata kepada Tuhan, Tuhanlah tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, anak singa dan ular naga akan kau injak. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dia dan memuliakannya. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Sahabat Oase Rohani Katolik, bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 10 ayat 8 sampai 13. Saudara-saudara, inilah yang dikatakan kitab suci. Firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulut dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulutnya orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, siapa saja yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan semua orang, dan Dia kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita bersimak bersama Injil Suci menurut Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13 yang akan disampaikan oleh Pastor John untuk kita semua. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan,
lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu, Yesus tidak makan apa-apa, dan setelah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jikalau engkau putra Allah, katakanlah kepada batu ini supaya menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Karena itu, jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di puncak bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jikalau engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab, "Ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersimak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Pastor John untuk kita semua. Silakan Pastor. Baik, para pendengar setia Oase Rohani Katolik dan juga Ibu Marita, kita semua mulai mengawali pekan pertama dalam masa Prapaskah. Pada hari Rabu yang lalu, kita mulai hari Rabu Abu, kita menerima abu, tanda pertobatan kita, dan tentu kita mulai juga puasa dan pantang kita pada hari Rabu Abu yang lalu. Dan selama 40 hari ke depan, kita akan mengalami masa Prapaskah kita. Dan tentu ini menjadi sebuah masa yang sangat bagus, di mana kita mau untuk bisa membaharui kehidupan kita. Dan dalam masa Prapaskah kita juga mengenalnya sebagai masa APP. Dan menarik sekali tema APP untuk kita di Keuskupan Agung Jakarta adalah kepedulian lebih kepada kaum lemah dan miskin. Dan pas di pekan pertama ini, yang menjadi permenungan kita adalah spiritualitas inkarnasi dan bela rasa. Kenapa spiritualitas inkarnasi? Karena memang inkarnasi itu berarti sabda itu menjadi daging. Maka ini merupakan sebuah spiritualitas.
dalam masa Prapaskah ini, sabda Tuhan yang kita dengar tidak hanya sekedar kita mendengar, tapi betul-betul menjadi daging, menjadi nyata di dalam kehidupan kita, terutama ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang lemah dan miskin. Kemudian yang kedua adalah berbela rasa atau kita berempati. Berbela rasa itu atau berempati itu membawa sebuah harapan. Karena apa? Karena ketika seseorang itu misalnya dia sedang sakit, maka kita berbela rasa dengan dia atau berempati dengan dia, seolah-olah kita juga sakit bersama dengan dia. Jadi tidak hanya sebuah simpati, tapi berbela rasa atau berempati itu sungguh sebuah kebajikan, sebuah nilai yang sangat luhur. Dan sambil kita merenung tentang aksi puasa pembangunan APP, di mana kita mau menaruh perhatian lebih kepada orang-orang yang kecil dan miskin, dan menghayatinya sebagai sebuah spiritualitas inkarnasi dan juga sebuah spiritualitas berbela rasa atau empati, sabda Tuhan yang hari ini kita dengar memang sangat indah untuk kita renungkan di pekan pertama ini, atau yang orang biasa kenal juga sebagai pekan pencobaan. Mungkin karena dalam bacaan Injil khususnya sebentar dalam permenungan kita bahwa Yesus mengalami pencobaan. Tapi bahwa kita mengawali pekan pertama dengan sebagai pekan pencobaan, tapi nanti dalam malam Paskah kita justru akan membaharui janji baptis kita. Kita mau menjadi baru. Jadi ini benar-benar saya katakan tadi sesuatu yang sangat indah untuk kita renungkan. Mari kita coba masuk dalam bacaan pertama dan bacaan kedua yang indah yang tadi kita dengar. Penekanan pada bacaan pertama dan bacaan kedua adalah tentang iman. Maka saya juga coba untuk memaknai bacaan-bacaan liturgi pada pekan pertama ini sebagai iman yang bisa mengalahkan godaan-godaan yang kita selalu alami. Dan dalam bacaan pertama, tadi kita mendengar bacaan pertama itu dari kitab Ulangan. Musa sebagai pemimpin bagi bangsa Israel, ketika mereka sudah mulai keluar melewati padang gurun, dan dalam perjalanan yang panjang, sekitar 40 tahun, itu mereka juga mengalami pengalaman jatuh dan bangun. Dalam pengalaman-pengalaman mereka bersungut-sungut, mereka merasa bahwa ketika di Mesir, hidupnya jauh lebih baik. Padahal rencana Tuhan itu bukan seperti itu. Rencana Tuhan justru mau memberikan tanah yang baru, di mana mereka akan merasakan kekayaan yang sangat indah. Maka yang penting bagi mereka adalah mereka perlu percaya. Nah, maka Musa lalu mengingatkan mereka supaya mereka perlu mengenang kembali segala kasih dan kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka ketika Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir dan membimbing mereka dalam perjalanan di padang gurun. Dan karena itu yang penting bagi mereka adalah Musa mengingatkan mereka supaya mereka sungguh mengimani Tuhan. Kalau mereka sungguh mengimani Tuhan, dengan sendirinya mereka akan menunjukkan kasih mereka secara total kepada Tuhan. Mereka akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan yang mereka perlu tunjukkan kepada Tuhan. Dan ini benar-benar mengandaikan iman. Orang bisa mampu mengasihi Tuhan kalau mereka sungguh memiliki iman. Hal yang sama juga sebetulnya dalam bacaan kedua. Ketika Santo Paulus mengingatkan jemaat di Korintus supaya memiliki iman. Dan secara singkat Paulus tadi mengajak jemaat di Korintus untuk mengimani Tuhan Yesus Kristus dan Paskahnya. Dalam arti bahwa Yesus itu pernah hidup, dia pernah menderita, sengsara, dan wafat, dan bangkit menurut kitab suci.
Itu yang menjadi penekanan dari Paulus dalam bacaan kedua. Karena itu yang diharapkan adalah bahwa setiap kita itu punya tugas yang mulia supaya bisa mengakui Yesus yang bangkit dengan mulut dan percaya dalam hati kita masing-masing. Kalau kita bisa mengakui Yesus yang bangkit dengan mulut, berarti dengan pewartaan kita mewartakannya. Dan kita sungguh percaya dalam hati kita bahwa Yesus sungguh bangkit. Jadi bacaan pertama dan bacaan kedua sungguh membantu kita untuk bertumbuh dalam iman yang muncul dari pendengaran dan kita hayati dengan baik dalam kehidupan kita. Terima kasih, Pastor. Ya. Jadi hal-hal penting apa yang harus kita perhatikan dari bacaan pertama dan bacaan kedua, Pastor? Dari bacaan pertama dan bacaan kedua, sama-sama mengatakan hal yang paling pertama adalah mengimani Tuhan. Seperti Musa mengingatkan umat Israel supaya tetap mengimani Tuhan, maka mereka akan mampu mengasihi Tuhan dengan totalitas hidup mereka. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan akal budi, dan dengan segenap pikiran mereka, jiwa mereka. Dan kalau Santo Paulus mengatakan mengasihi Tuhan, itu berarti mengimaninya. Dan mengimani Tuhan itu berarti mengakuinya dengan mulut, berarti mewartakan Kristus yang bangkit, dan sungguh mengimaninya di dalam hati kita. Kalau kita hanya mengucapkan Yesus yang bangkit dengan mulut saja, tidak cukup. Tapi harus dengan hati. Karena itu kita tidak hanya berbicara tentang Kristus yang bangkit, tetapi kita harus berbicara dengan Kristus. Dua hal yang berbeda. Berbicara tentang itu sangat mudah, karena mulut kita berbicara. Tapi berbicara dengan itu berarti kita berdoa bersama Yesus. Itu. Terima kasih, Pastor. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita cukupkan dahulu permenungan di bagian pertama. Mari kita resapkan dalam hati sanubari kita, dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kembali Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik di hari ini. Hari ini adalah hari Minggu, Pekan Prapaskah pertama. Masih ada bersama Anda, Pastor John Labatolok SDB, dan saya Bernadette Marita akan menemani Anda semua sampai di penghujung acara. Bagi Anda yang mau bertanya, mengirimkan usul atau saran, silakan kirim ke alamat email kami orkkeaj2021@gmail.com, atau Anda dapat kirim WA ke nomor 0081 0251 33438. Baiklah, kita kembali bersama Pastor John untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Silakan, Pastor. Baik, terima kasih Bu Marita dan juga para pendengar setia Oase Rohani Katolik. Iman itu adalah anugerah dari Tuhan secara cuma-cuma. Dan iman menurut Santo Paulus itu muncul dari pendengaran kita. Maka dengan iman itu bisa membantu kita untuk bertumbuh dalam kasih Tuhan sendiri. Maka kalau saya coba sebelum masuk ke Injil, saya coba mengingatkan kita kembali sesuai dengan tema aksi puasa pembangunan kita, yaitu tentang perhatian kita lebih lagi kepada orang-orang kecil dan orang-orang miskin. Kita hanya bisa menghayati kalau kita sungguh mengimani Tuhan. Karena Tuhan itu punya kerahiman yang Dia tunjukkan pada orang-orang yang kecil yang sangat membutuhkan. Atau lebih lagi dalam bacaan dalam pekan pertama ini, di masa Prapaskah, kita semua justru diarahkan untuk memiliki sebuah spiritualitas. Spiritualitas inkarnasi Allah yang menjadi manusia, menjadi seperti kita, dan tinggal bersama kita. Atau
dia memiliki rasa belas kasih, inkarnasi dan belas kasih yang benar-benar mencirikan Allah sendiri yang terbuka atau yang punya perhatian pada orang-orang yang kecil. Dan ini sungguh menginspirasi kita. Nah, kalau kita coba melihat sosok Yesus sebagaimana diceritakan dalam bacaan Injil, apa yang menjadi permenungan kita dalam masa APP, di mana iman itu bisa membuat kita punya perhatian pada orang-orang yang kecil dan miskin, itu sungguh ada. Yesus setelah dibaptis di Sungai Yordan, dia penuh dengan Roh Kudus, pergi ke padang gurun. Dan selama 40 hari 40 malam tinggal di padang gurun, dia mengalami kemanusiaan yang kita juga alami, yaitu merasa lapar dan tentu haus. Dalam situasi seperti itu, dia mengalami 3 jenis pencobaan. Yang mana pencobaan-pencobaan itu sebenarnya menunjukkan gerak kehidupan kita sebagai pengikut Kristus juga. Pencobaan pertama yang tadi kita dengar dalam bacaan Injil adalah ketika Yesus dalam keadaan lapar, datanglah iblis dan iblis tahu Yesus lagi lapar. Iya. Dia mengatakan, ubahlah batu itu menjadi roti. Ini sebuah godaan. Reaksi dari Yesus adalah, Yesus dengan tegas mengatakan, manusia tidak hidup dari roti saja. Secara manusiawi, kita membutuhkan makanan. Tetapi secara rohani, kita tidak hidup dari makanan saja. Tapi dari setiap perkataan dari Tuhan yang menghidupkan kita. Itu yang mau Yesus katakan kepada iblis. Maka skornya adalah 1-0. Yesus menang pada pencobaan pertama. Kemudian pencobaan yang kedua adalah ketika iblis itu membawa Yesus ke tempat yang sangat tinggi. Dan di tempat yang tinggi itu, iblis mengakui kehebatannya. Segala-galanya adalah punyaku. Saya bisa kasih kepada siapapun, ya, asal dia menyembah. Kalau begitu, dia juga mengatakan hal yang sama kepada Yesus. Saya bisa memberikan padamu, asal kamu berlutut dan menyembah saya. Tapi lagi-lagi Yesus dengan reaksi yang sangat tegas kepada dia. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lagi-lagi perkataan Yesus ini benar-benar melemahkan iblis. Belum selesai. Sekarang iblis membawa Yesus ke puncak bait Allah yang juga sangat tinggi, dan iblis mengatakan pada Yesus, kan di Mazmur itu juga dikatakan, kalau Anda menjatuhkan diri, pasti malaikat-malaikat akan menadakan tangan, dan kakimu tidak akan terantuk pada sebuah batu pun. Dan dengan tegas juga reaksi dari Tuhan Yesus kepada iblis itu. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. 3 bentuk pencobaan yang dialami Yesus, saya katakan tadi, itu adalah gerak kehidupan kita juga sebagai pengikut Kristus. Karena pencobaan-pencobaan itu sebetulnya mengatakan hal-hal yang selalu kita alami di dalam kehidupan kita setiap hari. Sekurang-kurangnya saya coba untuk memaknai 3 bentuk pencobaan itu. Pencobaan pertama ketika iblis menggoda Yesus untuk mengubah batu menjadi roti, itu saya boleh maknai itu adalah godaan terhadap segala jenis kebutuhan jasmani kita. Kita semua tidak akan lepas dari hal makan dan minum, soal isi perut. Betapa banyak orang itu bisa berantem ketika perutnya kosong. Dan itu selalu terjadi. Dalam masyarakat atau situasi sosial kita saat ini,
di mana belakangan juga kita mendengar satu ungkapan yang betul-betul membuat kita menjadi kaget tapi menjadi sedih. Habis gelap, terbitlah gelap. Bukan terang. Habis gelap, terbitlah gelap. Paling kurang di beberapa minggu sebelumnya ya, kita merasakan seperti itu ya. Artinya bahwa ternyata kebutuhan orang itu sangat penting. Ya, maka godaan yang paling pertama adalah godaan terhadap kebutuhan jasmani yang kita butuhkan. Godaan yang kedua adalah ambisi duniawi. Ambisi duniawi. Setiap orang tidak akan lepas dari ambisi-ambisi yang dimiliki. Ketika seorang sudah punya kekuasaan, dia coba untuk menampakkan kekuasaan itu, dan apa saja yang dilakukan, dia bisa menguasai orang dan meminta supaya orang-orang juga akan ikut dia. Jadi kekuasaan itu betul-betul ada dalam diri kita. Karena kekuasaan bisa membuat orang lain menjadi korban. Sungguh nyata dalam kehidupan kita. Itu suatu godaan. Dan yang ketiga adalah pencobaan yang sifatnya rohani. Sama maknanya sebagai pencobaan rohani. Ketika Yesus di tempat yang tinggi, disuruh silakan lompat. Karena ada malaikat-malaikat yang menatang tangannya dan kamu tidak akan terantuk. Itu bisa menjadi satu fenomena kesombongan rohani yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi sungguh ketiga godaan itu kita alami dalam perjalanan kita atau dalam gerak kehidupan kita di hadirat Yesus. Karena itu, kalau pekan pertama sebagai pekan pencobaan, kita harus berusaha untuk mengatasi pencobaan-pencobaan itu. Entah soal harta, soal kuasa, atau hal-hal yang sifatnya jasmani, kemudian kekuasaan, atau popularitas yang mau ditunjukkan, ataukah kesombongan rohani tertentu yang dialami, kita harus mengalahkan ini seperti Yesus lakukan. Dengan apa? Dengan iman. Dengan iman. Dan yang kedua adalah dengan kekuatan sabda Tuhan sendiri. Itu. Ya, terima kasih Pastor. Pastor, apa sajakah godaan iblis yang kita hadapi di zaman modern seperti ini sekarang ini? Ya, di masa modern ini kita sebetulnya mengalami berbagai macam godaan dalam kehidupan kita. Ketiga jenis godaan yang tadi saya ungkapkan itu kita merasakan. Misalnya godaan terhadap harta kekayaan misalnya. Kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya jasmani. Itu selalu ada. Dan kadang-kadang ketika seorang itu tergoda dan tidak menguasai dirinya, dia jatuh kepada hedonisme. Ya. Atau seorang ketika dia terlalu melekat pada handphone, dia bisa jatuh pada suatu godaan yang sangat besar masa kini, yaitu phabing, phone snubbing. Phone snubbing itu suatu fenomena di mana orang akhirnya sosialnya menjadi sangat sempit karena dia lebih melekat pada layar, ya. Dan orang lain, orang berbicara dengan dia juga tidak akan menjawab seperti itu. Itu satu godaan yang kita bisa alami. Godaan yang lain menyangkut power, kekuasaan. Itu selalu terjadi. Hanya karena kekuasaan bisa menjadikan orang lain sebagai korban. Karena kekuasaan orang bisa mencari jalan, menghalalkan segala cara untuk kepentingan dirinya. Bisa terjadi seperti itu. Atau yang ketiga tadi, ya, dengan godaan rohani, orang bisa merasa ada kesombongan secara rohani. Sok suci bisa dialami oleh orang-orang tertentu. Yesus tidak mengajarkan kita untuk seperti itu. Justru yang Yesus ajarkan pada kita adalah ketahanan, daya tahan kita yang kuat untuk bisa mengalahkan setiap godaan. Caranya bagaimana? Kembali lagi kepada iman dan kemampuan kita untuk bisa berdoa dengan baik. Itu cara kita menghindari
dari godaan-godaan duniawi saat ini ya, Pastor Iya, ya. betul sekali, Ibu Marita. Setiap orang tidak akan lepas dari godaan. Orang yang anak kecil pun, dia tergoda ketika melihat permen misalnya. Coklat, dia tergoda. Itu anak kecil. Seorang opa dan oma yang sudah di usia betul-betul senja, dia juga punya godaan. Dia bisa marah. Ya, oma-oma atau opa-opa, sorry, mereka yang di rumah yang dengar ini ya. Tapi memang ketika sudah jadi opa-opa dan oma-oma, rasa marah itu selalu ada. Ya, yang bikin anak-anak atau cucu-cucu jadi, aduh gimana sih oma-oma dan opa-opa kok bisa begini? Atau siapa saja, seorang pastor pun bisa. Pastor bisa tergoda menggunakan mimbar untuk marah-marah pada umat. Kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Jadi godaan selalu ada. Apa yang perlu kita persiapkan untuk menyambut Paskah selama masa Prapaskah ini, Pastor? Iya, saya coba untuk memaknai ketiga bacaan yang tadi kita dengar dan juga tema APP kita. Bagi saya, bacaan-bacaan dan tema APP kita paling kurang tema umumnya dan pekan pertama itu benar-benar memperkaya kita untuk bertumbuh secara rohani. Hal yang pertama adalah menyangkut iman kita. Iman itu muncul dari pendengaran dan menjadi nyata dalam perbuatan-perbuatan kita. Kita tidak hanya mendengar tentang iman, kemudian mengatakan bahwa kita adalah orang beriman, tapi akan menjadi sangat nyata ketika kita tunjukkan bahwa kita sungguh beriman. Bagaimana cara kita menunjukkannya? Paling kurang dalam masa Prapaskah ini, kita tunjukkan dengan hidup kita yang nyata. Puasa dan pantang. Apakah kita menjalankannya dengan baik? Apakah kita hadir dalam pendalaman iman di lingkungan? Kan hanya ada 4 pekan. Apakah kita bisa hadir di lingkungan untuk sharing? Apakah kita juga menunjukkan aksi nyata tadi tentang spiritualitas, inkarnasi, dan berbelah rasa? Apa kita sungguh menyatakan melakukan itu? Kalau kita bisa melakukan itu, kita sungguh beriman. Itu poin yang pertama. Karena kalau saya mau ingatkan apa yang dikatakan oleh Paulus dalam bacaan kedua, kita tidak hanya mengakui Kristus yang bangkit dengan mulut kita, tapi kita harus menghayatinya di dalam hati kita. Penghayatan iman kita. Lalu yang kedua adalah, kita tidak lepas dari ketiga godaan yang dialami oleh Yesus. Godaan tentang kebutuhan yang sifatnya jasmani, makanan. Kita tergoda. Kita jujur di hadirat Tuhan, sudah ada puasa dan pantang pada hari Rabu Abu dan juga pada hari Jumat Agung ya. Tapi selama 40 hari ini, apa yang harus kita lakukan? Kadang-kadang kita hanya berpikir soal makan, tidak makan ini, tidak makan itu. Tidak minum ini, tidak minum. Kalau saya boleh meminjam Santo Agustinus, Santo Yohanes Chrysostomus, puasa yang terbaik adalah kita puasa untuk berbuat dosa. Itu yang terbaik. Bukan soal makan dan minum saja. Atau kita perlu mengoyakkan hati kita, bukan pakaian kita. Itu. Jadi, kita dalam masa Prapaskah ini, kita perlu berusaha untuk mematikan godaan yang sifatnya jasmani ini. Atau yang kedua adalah hal yang bersifat duniawi. Kekuasaan, gila kuasa, selalu ada. Ini sebuah godaan. Apakah dalam masa Prapaskah kita bisa berusaha untuk tidak menjadi orang yang gila kuasa? Ini menjadi challenge. Dan gila hormat tentu saja. Ya. Dan yang ketiga adalah, apakah kita bisa berusaha supaya tidak menjadi sosok yang sombong secara rohani? Rasanya saya punya kaki di dunia tapi sudah di surga. Itu tujuan kita. Tapi kita tidak punya kuasa
untuk merendahkan orang lain bahwa orang itu kok begitu. Tidak, kita tidak punya kuasa untuk itu. Kenapa? Karena ternyata kita selalu tergoda untuk bisa menganggap remeh orang lain, atau menganggap orang lain orang berdosa dan kita menjadi orang kudus. No, Tuhanlah yang harus mengatur semuanya itu dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah tindakan yang nyata. Kalau berdasarkan tema APP kita, kepedulian lebih kepada kaum lemah dan kaum miskin, dan kita punya fokus adalah spiritualitas inkarnasi dan juga bela rasa, mari kita coba untuk memperhatikan orang-orang yang paling kecil di dalam keluarga kita masing-masing. Bagaimana sebagai orang tua memperhatikan anak-anak? Kadang-kadang orang tua lalai memperhatikan anaknya. Anaknya kesepian di dalam keluarga sendiri. Atau anak-anak lalai untuk memperhatikan orang tua. Itu satu kelemahan kita. Bagaimana kita bisa membangun spiritualitas inkarnasi dan bela rasa. Atau bagaimana perhatian kita kepada orang-orang yang bekerja dengan kita. Kita tidak mengukur orang itu dengan gaji yang kita berikan. No. Kita merasakan sebentar lagi ada yang akan mengakui dirinya sebagai OSIN. Ya. Betapa susahnya ketika orang-orang yang bekerja dengan kita pulkam, ya, pulang kampung. Aduh, Romo saya ini OSIN, saya lagi OSIN dan itu ya. Coba kalau mereka ada, kita memarahi atau kita mengukur mereka berdasarkan gaji yang kita kasih. No. Kita harus menunjukkan spiritualitas inkarnasi dan berbela rasa dengan siapapun yang ada di sekitar kita. Saya kira ini 3 pesan yang sangat indah untuk kita semua pada pekan pertama Prapaskah ini. Terima kasih, Pastor. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita resapkan dalam hati sanubari kita apa yang sudah disampaikan oleh Pastor John untuk kita semua. Maka kita cukupkan dulu siaran Oase Rohani Katolik pada hari ini. Maka Pastor John Laba SDB dan saya Benedict Marita undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Mari kita tutup jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Pastor John. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, Engkau luar biasa. Hari ini Engkau sungguh menyapa kami di hari Minggu, pekan pertama Prapaskah ini. Engkau sudah memberikan pada kami iman. Dan Engkau juga mengajarkan kami untuk memiliki daya tahan yang kuat seperti Kristus Putramu terhadap segala godaan yang selalu kami jumpai dalam kehidupan kami. Bantulah kami ya Tuhan, agar kami tidak mudah tergoda. Tapi kami semakin kuat untuk bisa memiliki spiritualitas dalam melayani orang-orang yang ada di sekitar kami. Terutama spiritualitas untuk inkarnasi dan juga berbela rasa kepada orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin yang ada di sekitar kami. Bantulah kami Tuhan, semoga semangat aksi puasa pembangunan APP tahun ini betul-betul membuat kami memiliki harapan untuk semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Pastor. Sama-sama, selamat berpantang dan berpuasa, sahabat Oase Rohani Katolik. Dengan demikian, usahlah jumpa kita hari ini. Selamat berjumpa lagi dalam kesempatan yang berikutnya. Tuhan memberkati.